tapi juga ada beberapa titik yang disebut-sebut akan tenggelam nih karena apa namanya penurunan land subsidence. Ya. Land subsidence. Dan diperkirakan tahun 2050 sebagian wilayah Jakarta akan tenggelam. Apakah betul? Nanti kita akan tanyakan. Halo Sobat Warta Kota. Kita lanjut lagi program Warung Kopi Warta Kota, ngobrol-ngobrol bersama Wali Kota Jakarta Utara Bapak Ali Maulana Hakim. Kalau tadi kita sudah ngobrolin Jakarta International Stadium, kemudian Kampung Susun Akuarium. Nah, kita pengen ngobrolin juga adanya berita nih Pak Wali, sebagian wilayah Jakarta ya, terutama wilayah Jakarta Utara ya mungkin lebih dulu karena memang di pinggir laut ya. Katanya akan tenggelam nih karena ada penurunan muka tanah ya, selain juga persoalan rob dan segala macam. Nah, kira-kira bagaimana nih untuk mengantisipasinya dan bagaimana juga supaya Jakarta Utara ini ya kalaupun rob tapi nggak bertahan lama lah, kira-kira begitu Pak Wali. Benar, ini emang isu penurunan muka tanah ya atau land subsidence itu kan kita mungkin juga sama-sama tahu bahwa penyebabnya utama adalah penyedotan air tanah yang dalam yang berlebihan gitu ya, sehingga terjadi penurunan muka tanah. Otomatis intinya itu dulu yang kita kerjakan, jangan sampai ada lagi tanpa termonitor ada penyedotan air dalam yang berlebihan gitu. Jor-joran ya. Jor-joran. Dan Pak Gubernur sudah juga melaksanakan di beberapa titik Jakarta Utara untuk vertikal drainase ya. Kita balik lagi sekarang, kita bikin vertikal drainase supaya air bisa masuk lagi ke dalam. Tetapi penurunan air muka tanah ini sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Jadi kalau mau lihat memang bisa di pinggir ya, di tanggul-tanggul kita itu posisi kita berdiri airnya sudah di atas air laut gitu ya. Dan subsidence ini sementara saat ini masih bisa kita nggak ada masalah ya, kan khawatirnya kan air laut yang terus masuk ke darat kan, ini karena sudah dibuat tanggul ya, tanggul memang belum sempurna tertutup semuanya, kerjasama dari Kementerian PUPR dengan pemerintah DKI gitu ya. Tanggul dari sepanjang pantai di Teluk Jakarta itu sampai 30 km lebih itu ya, itu betul-betul menolong sehingga menahan air laut itu tidak intrusi masuk terus semuanya atau ke darat. Itu juga kita perkuat dengan beberapa pintu air dan pompa-pompa yang besar seperti itu. Jadi rob yang selama ini sering terjadi hampir setiap hari, terutama di tengah bulan ya yang tinggi itu, kalau bulan besar bulan purnama, itu juga sudah kita antisipasi ya, antara lain dengan mulai penyekatan mungkin polder-polder tersebut gitu. Nah, memang ada kalau di berita itu pintu air Pasar Ikan iya. Itu selalu siaga 2 karena memang dianya yang rendah tapi sekelilingnya udah di polder tinggi gitu, jadi posisi pintu airnya memang rendah gitu, jadi ya dia siaga 2 terus. Tapi masih nggak masalah, maksudnya walaupun siaga 2 itu warning aja buat kita juga, dan masyarakat sekitar sebenarnya dengan rob ini sudah tahu kapan akan datangnya, tetapi tetap kita juga akan buat early warning system berupa kentongan atau penghimbauan dengan media gitu kepada warga sekitar, tetap berhati-hati kalau terjadi rob. Nah, tadi sebutkan apa yang disebut dengan drainase vertikal. Nah, buat Sobat Warta Kota, kalau kita tahu kan drainase itu ya saluran air lah ya, mendatar. Ini sekarang drainase vertikal hanya ada di zaman Pak Gubernur Anies. Nah, kita tanya nih, apa tuh drainase vertikal nih? Drainase kok vertikal nih ya kan? Nah. Ini karena tadi untuk mengurangi intrusi air laut masuk ke daratan di Jakarta, sebisa mungkin air dari hujan itu jangan semuanya kita alirkan ke sungai terus ke laut, sayang sekali gitu, karena ini air murni dari hujan bagus. Sebisa mungkin kalau bisa kita tahan masuk di resapan-resapan air di Jakarta Selatan, timur pesisir selatan, ya barat selatan, semaksimal mungkin di sana, dan juga di Jakarta Utara beberapa titik kita buat drainase itu berarti aliran air ke dalam secara vertikal. Ada namanya sumur resapan, ya semacam sumur resapan. Nah, ini drainase vertikal ini salah satu sumur resapan, dan juga kita bikin yang agak dalam.
Nah, otomatis kalau dalam ini ada kewajiban dari pemerintah dan dalam bentuk mungkin juga kewajiban pengembang ya. Tetapi kalau sumur resapan itu ada kewajiban pemilik bangunan yang melekat pada saat mengurus izin mendirikan bangunan. Ya, drainase vertikal sebelumnya juga efektif mengurangi genangan di kawasan Jakarta Timur ya. Kawasan, Jakarta Utara juga. Nah, Jakarta Utara juga nih. Kita pengen tahu sebenarnya itu berapa diameternya, berapa kedalamannya, ini mungkin juga informasi juga buat masyarakat dan bagaimana cara membuatnya Pak Wali. Ya, cara membuatnya namanya sumur ya, tetap aja namanya sumur. Sumur resapan itu kan kata-kata sumur berarti menggali ke dalam, ya. Gali ini kalau memang ingin maksimal berarti tidak bisa dengan manual, gitu ya. Jadi memang harus ada project, ya pakai bor. Tapi kalau kita ingin sekedar sumur resapan saja, itu bisa digali dengan manual, bisa dalam 3-4 meter, ya. Luasan 1,5 gitu, kali diameternya sama seperti itu. Itu bisa dikerjakan sendiri. Bisa bentuknya kotak atau bisa bentuknya lingkaran seperti itu. Di Jakarta Utara, kita juga menangkap aliran air ini. Jadi kita bukan hanya vertikal drainase, juga kita bikin embung-embung lah, menampung air, ya, menampung air yang pokoknya sebisa mungkin air ini tertampung tidak ke pemukiman, tidak ke jalan-jalan, gitu. Jadi beberapa titik kita bikin, nanti baru kita alirkan ke saluran utama, ke kali-kali. Kan ada 13 sungai yang mengarah ke Teluk Jakarta, dan kita cuma punya 9 muara. Bayangin 13 ke 9 muara, dan ini sebagai semaksimal mungkin harus bisa kita alirkan ke laut gitu. Apakah drainase vertikal itu yang antara lain juga menyebabkan rob di Jakarta Utara sekarang tidak bertahan terlalu lama Pak Wali? Kalau rob murni dengan tanggul. Tanggul ya. Murni dengan tanggul kalau rob. Tapi ini saya berharap dengan drainase vertikal ini land subsidence dan intrusi air laut tidak makin parah seperti itu, ya. Kalau ini kita biarkan, ya bisa terjadi tadi dibilang land subsidence makin turun, ya. Jakarta akan tenggelam seperti itu. Jadi kita semua harus bergerak menjadi satu gerakan masyarakat Jakarta untuk menyelamatkan juga tempat tinggal kita, gitu. Jangan berpangku tangan aja gitu. Ya, Jakarta Utara juga salah satu problemnya adalah soal air bersih ya Pak Wali. Karena kan kalau minum air tanah itu udah pasti asin atau payau. Betul. Nah, bagaimana untuk mengatasi problem air bersih ini? Karena kan kita tahu air adalah kebutuhan pokok manusia Pak. Ya, alhamdulillah ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Gubernur diutarakan itu salah satunya air bersih. Ini di ujung sebelah barat Jakarta Utara itu dari timur ke barat, memanjang sepanjang Teluk Jakarta pantainya, ya. Air bersih jadi utama. PD PAM ada 2 PT yang bekerja sama, dan ini di Jakarta Utara ada 2, memang karena kita memanjang, ada Airtra dan Palija. Gitu. Program mereka adalah bagaimana hak dasar dari manusia, yaitu kebutuhan air bersih, bisa terpenuhi melalui air perpipaan. Jadi selama ini ada memang masih terpenuhi air bersih ini, tapi pakai jerigen, pakai gerobak, pikul. Sekarang mereka itu sudah bisa, sebagian besar di Kamal Muara yang paling ujung di Jakarta Utara, ujung sebelah barat berbatasan dengan Tangerang, itu sudah hampir 70% air perpipaan sudah mengalir. Gitu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan nanti master meter ya itu sudah bisa diganti, nanti dengan di rumah sudah bisa buka keran, dan sekarang masih dimaksimalkan. Salah satunya kalau di sisi Palija ini untuk ke ujung Kamal Muara memang kekurangan dorongan air, tekanan airnya. Dan ini sudah dibangun di hutan kota di daerah Penjaringan, Penjagalan, sehingga tidak ada masalah lagi sekarang. Ada target nggak kira-kira sampai tahun berapa bahwa warga Jakarta Utara ini akan bisa dilayani oleh program air bersih dari PAM ini, Pak Wali? Ya, kalau target selama Pak Gubernur Pak Anies ini harus tuntas, ya, karena ini menjadi KSD juga, ya, harus terrealisasi semuanya. Ada beberapa kampung yang kita anggap ini gray area. Nah, gray area inilah yang kadang-kadang meragukan bagi PAM atau Palija dan Airtra untuk memberikan fasilitas air perpipaan di sana karena kepemilikan lahan, ya. Tetapi sudah dikeluarkan juga peraturan gubernur itu
sebagai payung hukum untuk memasang di sana, tidak memberikan dasar kepemilikan lahan, tetapi ini hanya melayani kebutuhan dasar masyarakat terkait dengan air bersih. SK Gubernurnya seperti itu. Oke. Sobat Warta Kota, di Jakarta Utara juga seperti tadi saya katakan ada satu kawasan yang ya, sering heboh, tapi memang luar biasa kawasan itu, yaitu kawasan reklamasi Pantai Utara Jakarta. Yang sering muncul di beritanya kan pro kontranya, tapi kita pengen tahu sebenarnya di kawasan reklamasi Pantai Utara Jakarta ini, kawasan reklamasi lah ya, itu ada apa sih? Apakah masyarakat umum bisa ke sana sih? Katanya itu kulinernya enak-enak gitu loh, katanya juga tempat olahraganya oke. Nah mungkin Pak Wali bisa ceritakan seputar kawasan reklamasi Pantai Jakarta itu. Oke. Jadi ada reklamasi, pasti kenal namanya pulau, ya, awal-awal pulau reklamasi. Iya. Setelah Pak Gubernur Pak Anies, tentu dengar juga berita bahwa reklamasi dihentikan, tetapi pulaunya tetap masih ada. Jadi kegiatan reklamasi penambahan itu sudah berhenti. Tetapi 3 pulau yang existing, yang 2 yang sudah bisa dimanfaatkan. Ada penghuninya juga ya. Dulu namanya Pulau C, Pulau D, Pulau G, C, D, G. Sekarang kita nggak sebut namanya pulau, namanya pantai. Oke. Kalau pulau nanti masuknya ke Kepulauan Bupati Pulau Seribu. Ini masuknya Jakarta kan, Jakarta Utara. Ini namanya pantai. Pantai kita yang Pulau C-nya, Pulau D-nya Pantai Maju, Pulau G-nya Pantai Bersama. Jadi pantai kita maju bersama. Wah. Gitu ya. Bahagia warganya. Bahagia warganya. Memang terkesan awal-awalnya adalah pantai ini atau kawasan ini kawasan eksklusif. Ya, dulu ada katanya harus pakai paspor seperti itu ya. Iya. Sebenarnya itu pada saat masa sedang pembangunan. Jadi memang kalau tempat yang baru itu kalau di Jakarta nih viral sedikit pasti orang berbondong-bondong ke sana gitu. Nah, ini khawatir waktu itu mengganggu pembangunan. Sekarang sih sudah oke. Kawasan itu tidak ada ya kata-kata eksklusif. Dan tanah-tanah yang pantai kita maju ini semua ini adalah tanah Pemda, dalam artian ada HPL. Jadi pengembang hanya mendapat hak pengelolaan lahan. Jadi hanya tanah-tanah Pemda semua. Dan tentu pantainya semuanya nanti menjadi milik Fasos-Fasum ya, yang bisa dinikmati oleh semua warga tentunya. Gitu. Jadi warga yang tinggal di sana itu sifatnya hanya hak guna bangunan ya, tanahnya atau ya, apa? hak guna bangunan seperti itu. Ya. Dan IMB-nya juga sudah dikeluarkan pemerintah karena kan bisa dimanfaatkan. Kalau tidak jadi yang sia-sia saja. Nah, ngomong soal IMB ini menarik nih. Kan kalau mengacu IMB itu kan biasanya pijakannya ada tata ruang ya. Ya. Perdanya 1/2014 kalau nggak salah. Nah, wilayah reklamasi itu kan belum masuk dalam Perda 1 tahun 2014 itu, Pak Wali. Bagaimana cara mengeluarkannya perizinannya? Ya, kalau nggak salah nih, karena saya bukan expertnya, bukan bidangnya juga, ya. Kalau nggak salah dengan UDGL di situ dasarnya awalnya seperti itu, ya. Karena kan untuk pemanfaatan, sehingga IMB-nya juga sudah keluar. Kalau nggak salah seperti itu, ya. Karena detailnya harus yang teknis itu. Teknis ya. Ya. Kalau soal kawasan kulinernya gimana? Kan saya dengar juga, waduh, makanan paling enak ada di wilayah itu. Gimana? Saya mau kasih tahu, jadi kalau mau kuliner mau enak, ya ke Jakarta Utara. Sisi sebelah timur itu ada kawasan Kelapa Gading. Sisi sebelah tengahnya ada kawasan Sunter. Sekarang sisi sebelah baratnya ada kawasan Pik. Ya, makanannya apa aja ada di situ. Ya. Memang benar, ini juga menjadi wisata kuliner di situ. Ya, karena tempatnya juga tertata. Kemudian di situ juga ada kawasan pantai yang bagus. Ya. Jadi suasananya mendukung dan makanan-makanannya itu memang makanan-makanan yang terkenal selama ini, gitu. Jadi ya banyak yang berwisata kuliner di situ juga, sekaligus ngelihat pantai yang baru. Dan berolahraga juga ya, kalau nggak salah. Ya, ini gara-gara musim pandemi kemarin COVID-19, jadi banyak yang aktivitas olahraga di situ. Dan di situ yang harus kita atur ya, bagaimana tidak terjadi klaster-klaster baru. Jadi selama ini pengaturan inilah yang membuat masyarakat jadi sepertinya kok jadi nggak boleh gitu ya. Sebenarnya kita bukan nggak membolehkan, tetapi kita hanya mengatur. Nah, dari situ sebenarnya bisa nyambung lagi tuh ke arah Tangerang, namanya PIK 2 apa PIK 3 gitu ya. Itu tapi udah bukan masuk wilayah Jakarta, dan itu lagi sedang proses juga pembangunan. Kemarin ada warga saya tanya, Pak, kok saya ke sana nggak boleh?
Bukan nggak boleh, di sana sedang ada pembangunan, masih ada mobil alat berat. Iya, Jadi kalau main sepeda ke sana kayaknya bahaya deh, saya bilang gitu, ganggu ya. Toh kawasan yang sudah jadi juga cukup kok gitu. Iya, ya. Jadi buat sobat Warta Kota nggak perlu paspor dan jangan percaya hoax bahwa nggak boleh masuk ke kawasan reklamasi yang pantai maju bersama itu ya. Ya. Cuman memang karena ada beberapa titik yang masih ada pembangunan sehingga ada pengaturan. Selain itu juga karena memang COVID sehingga tidak bisa berbondong-bondong, itu tentu kita percaya pada yang melakukan pengaturan. Demikian mungkin ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Wali. Sebelum ditutup mungkin Pak Wali ada sesuatu yang akan disampaikan untuk pembaca atau pemirsa Warta Kota. Silakan Pak Wali. Ya, bagi pemirsa Warta Kota, saya lihat sini masih ya, sini aja ya. Jakarta Utara dulu mungkin image-nya tadi saya sampaikan daerah yang agak kumuh, padat, ya Bronx. Kita tinggal berubah saja sudut pandangnya, bahwa Jakarta Utara tidak seperti itu lagi image-nya. Sudah jadi kota yang keren, ya kota pesisir. Ancolnya juga keren, Ancol juga berbenah semua. Jadi mudah-mudahan kalau memang mau wisata nggak usah jauh-jauh, cukup ke Jakarta Utara. Ada wisata religi, ada wisata pantainya, wisata permainan, tempat rekreasi, ada juga wisata kuliner. Jadi lengkaplah di Jakarta Utara. Main aja ke Jakarta Utara. Demikian Sobat Warta Kota, jadi saya hanya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Wali tadi. Kalau mau menikmati kehidupan mulai dari perut kenyang, jiwa tenang ya, kemudian mata memandang juga enak, ke Jakarta Utara ya. Setelah perut kenyang Anda juga bisa berdoa ke kawasan wisata religi yang tadi sudah dijelaskan, dan juga menikmati pantai yang bagus. Dan juga ada kawasan tempat rekreasi juga, kawasan Ancol yang juga bagus. Saya pikir saya akhiri program Warung Kopi Warta Kota kali ini. Sampai jumpa dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Ya, jangan lupa ya, kemudian nyalakan loncengnya. Demikian Sobat Warta Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Jangan lupa subscribe ya.